Di hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo copot jabatan Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Ayah Eki Ibtu Rudiana diperiksa Propam terkait kasus Vina, begini analisa ex-Kabareskrim Polri. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki Ibtu Rudiana diperiksa Propam terkait kasus Vina Cirebon. Kabar diperiksanya Ibtu Rudiana ini kemudian memancing tanggapan dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn, Ito Sumardi. Ito Sumardi menjelaskan duduk perkara pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian yang melakukan penyidikan awal kasus Vina Cirebon dan Eki. Menurut Ito, sebagai orang tua korban tentu Ibtu Rudiana mencari tahu penyebab kematian sang anak hingga akhirnya menangkap para pelaku. Berdasarkan analisa Ito Sumardi, Ibtu Rudiana turut diperiksa lantaran menjadi bahan agar mengetahui melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah, sehingga dilakukan autopsi kedua yang ditemukan penyebab kematian anaknya, ujar Ito Sumardi. Tentunya ayahnya ini mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Keterangan ayah korban ini juga menjadi bahan. Apakah memang ayah korban ini telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak? Jelasnya. Komjen Ito menyatakan bahwa pihak korban juga harus mendapat perhatian khusus. Sekarang kan kalau kita sendiri kita juga tentunya harus berempati dengan korban. Sebab selamanya yang dibicarakan adalah pelaku saja. Sementara korban-korban itu juga menginginkan keadilan, termasuk ayahnya Eki, tambahnya. Sebagaimana diketahui, Ibtu Rudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap 7 terpidana. Diketahui saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Tak mau balas dendam, geng motor ekstasi tahu pelaku kasus Vina Cirebon dan Eki yang sebenarnya. Kelompok geng motor ekstasi Cirebon tak mau membalas dendam ketika mengetahui anggota mereka, Rizky alias Eki, tewas dianiaya sekawanan remaja. Eki meninggal dunia bersama pacarnya, Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2019 silam. Awalnya mereka mengira pelaku pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki adalah geng motor lain. Namun, setelah dicek ternyata kawanan pelaku tersebut sudah bercampur antar geng motor lainnya. Hal itulah yang mengurungkan niat kelompok XTC Cirebon untuk balas dendam. Sebelumnya, Peggy Setiawan juga dituding anggota geng motor. Pasalnya, Eki korban tewas kasus Vina Cirebon itu merupakan anggota XTC Cirebon. Namun, hal itu dibantah oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Berdasarkan informasi yang ia terima, Peggy Setiawan merupakan jakmania. Kalau penilaian saya pribadi, dia jauh dari geng motor, kata Doci dikutip dari YouTube Jejak Backpacker. Menurut Doci, anggotanya memang sempat ingin melakukan balas dendam kepada geng motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab korban Eki merupakan anggota XTC Kabupaten Cirebon. Namun, keinginan untuk balas dendam itu diurungkan oleh anggota XTC. Sebab, kata dia, pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan gabungan dari geng motor. Kalau dibilang ada keinginan serang balik sih yang pasti ada. Cuma kan anak-anak tahu pelakunya siapa. Kalau mau balas dendamnya gimana, soalnya udah campur geng motor, jelasnya. Artinya, Doci tahu siapa pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Pernyataan Jakmania. Jakmania memberikan pernyataan resmi usai dikaitkan dalam kasus Vina Cirebon. Berikut ini pernyataan Jakmania dalam akun Instagram. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. The Jakmania Korwil Kebayoran Baru yang dikenal sebagai Jakmania Garis Keras secara tegas menyatakan bahwa kami tidak memiliki subwilayah atau anggota resmi di kota Cirebon. Pernyataan ini dikeluarkan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di sosial media. Sebagai koordinator wilayah yang berkomitmen untuk menjaga nama baik dan integritas, kami berharap agar media lebih berhati-hati dan teliti dalam menyajikan informasi. Kami mengingatkan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita yang dapat merugikan pihak lain, terutama dalam isu-isu sensitif.
Sebelumnya, pernyataan pengacara Razman Arif Nasution memicu protes kelompok supporter Jakmania. Razman menyebutkan tersangka Peggy Setiawan adalah anggota The Jak Garis Keras. Jak Garis Keras ini merupakan kelompok supporter Persija di Cirebon yang sering terlibat beberapa kali bentrok antara supporter, kata Razman Nasution dalam konvers yang ditayangkan Kompas TV. Sementara Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar bakal melakukan tes psikologi tersangka kasus Vina Cirebon, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Hal itu diungkapkan Muchtar Effendi, satu di antara kuasa hukum Peggy saat ditemui di Mapolda Jabar Kamis, 6 Juni 2024. Ada informasi bahwa Sabtu 8 Juni penyidik akan mengundang orang tua PS, Peggy Setiawan. Katanya akan diadakan tes psikologi, ujar Muchtar. Muchtar mengaku tidak paham apa maksud dari tes psikologi yang direncanakan oleh penyidik. Menurutnya, selama yang dilakukan oleh penyidik sesuai prosedur, maka tim kuasa hukum Peggy tidak mempermasalahkannya. Kalau saya dengar, jadi ada 3 yang akan dites psikologinya, yaitu PS, ayah, dan ibunya, kata Muchtar. Selain itu, kata dia, dalam perkara ini, tim kuasa hukum Peggy juga akan meminta dilakukan gelar perkara khusus ke Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara khusus ini sudah kita ajukan di Jakarta sama rekan kita, tinggal tunggu hasilnya kapan waktunya, ucapnya. Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Vina Cirebon setelah ditangkap di Kopo, Bandung. Peggy disebut sebagai otak kejadian pengeroyokan yang berujung meninggalnya Vina dan Eki, kekasihnya. Setelah peristiwa yang terjadi pada 2016, polisi menangkap 8 orang. Mereka sudah dijebloskan ke dalam